bergabung bersama kami di Studio 2 ada anggota Komisi 11 DPR RI Pak Arief Budimanta. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak. Baik Pak Arief, kalau Pak Arief menyikapi persoalan ini Pak, kita lihat bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan salah satu negara yang sedang bersinar lah, kondisi ekonominya seperti itu. Tetapi yang sedang kami bahas tadi di awal bahwa di sisi lain kita memiliki persoalan bahwa saat ini di negara kita sedang terjadi kesenjangan ekonomi yang kian melebar, Pak. Rasio Gini kita ini tidak bisa kita tutup mata bahwa nilainya semakin melebar, 0,41%, sudah masuk ke level menengah, Pak. Jadi kalau kita lihat indikator-indikator terkait rasio Gini itu kan ada 3 level ya. Level pertama itu level rendah. Itu antara 0,0 sampai dengan 0,4 itu levelnya rendah. Dan level rendah itu menandakan ada pemerataan ekonomi, ada pemerataan kesempatan kerja, ada pemerataan pembangunan. Kira-kira kan seperti itu. Kemudian yang kedua pada level menengah atau level sedang, dan ini sebenarnya sama dengan lampu kuning gitu. Itu berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,5. Kemudian di atas 0,5 itu tinggi. Dan beberapa negara yang memiliki level Gini ratio yang tinggi di atas 0,5 atau dimulai 0,4 itu biasanya ditandakan oleh persoalan-persoalan gejolak sosial ataupun keresahan sosial dari masyarakat yang tinggi, dan akibatnya ke depan itu dapat membahayakan yang namanya integrasi nasional. Pengalaman di beberapa negara yang di Eropa misalnya, kita lihat Uni Soviet itu bubar karena memang ada persoalan pemerataan pembangunan yang tidak baik begitu, diakibatkan salah satunya diindikatori oleh Gini ratio yang tinggi itu misalnya. Jadi ini memang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, Gini ratio kita yang sekarang 0,41 itu adalah yang terbesar dalam sejarah pembangunan nasional kita. Di satu sisi padahal saat ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi sedang baik-baik ya Pak. Ya memang pertumbuhan bagus. Tapi kenapa di satu sisi malah Gini rasionya malah menjadi yang terbesar dalam sejarah? Ya, pertumbuhan bagus, tetapi kan pertumbuhan itu harus diikuti dengan pemerataan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Palupi tadi, itu pertumbuhan itu tidak cukup. Harus kita ingat bahwa pembangunan Indonesia itu bukan pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup. Dia harus diikuti oleh pemerataan, karena konstitusi mensyaratkan itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dalam karakteristik kemiskinan, kenapa kemudian Gini ratio itu makin lama makin tinggi? Karena strategi pembangunan kita selama ini hampir bisa dikatakan itu tidak berpihak kepada program percepatan penurunan kemiskinan. Contoh misalnya sederhana, kita di Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang APBN tahun 2013 misalnya mengusulkan agar dimasukkannya indikator kesejahteraan dalam undang-undang maupun dalam pasal di Undang-Undang APBN tersebut. Di dalam indikator kesejahteraan itu kita minta agar pemerintah memerhatikan perhatian yang khusus terhadap Gini ratio. Kita minta agar ada target penurunan Gini ratio dari 0,41, kita nggak minta yang muluk-muluk menjadi lebih kecil daripada 0,4, kembali kepada posisi yang rendah begitu. Tapi pemerintah kelihatannya tidak memiliki kemampuan dan keyakinan diri yang cukup kuat untuk memasukkan itu ke dalam undang-undang begitu. Itu yang memang kemudian kita sesali. Padahal sebenarnya untuk menurunkan Gini ratio itu sederhana saja. Kita harus melihat misalnya karakteristik kemiskinan yang ada di Indonesia itu seperti apa. 67% orang miskin itu sekarang adanya di wilayah perdesaan. Sekitar 58% mereka tuh bekerja di bidang pertanian, kan begitu. Kemudian rata-rata mereka jam kerjanya sedikit, kurang dari jam kerja rata-rata orang-orang Indonesia yang bekerja begitu. Kemudian yang kedua, yang keempat, mereka kebanyakan buta huruf, kemudian tidak tamat sekolah dasar. Nah, kemudian kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, maka kemudian kita bergerak pertama meningkatkan kemampuan Indonesia dalam hal kedaulatan pangan atau membangun kembali pertanian. Kemudian memberikan insentif untuk masyarakat miskin mendapatkan pendidikan ataupun keterampilan yang layak sehingga kemudian mereka dapat bekerja
sehingga kemudian jam kerjanya itu juga dapat menyamai penduduk Indonesia secara umum. Jadi strateginya strategi yang biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang extraordinary ya sebenarnya. Sayang sekali kita tidak punya perwakilan dari pemerintah di sini, tetapi